wa aktsarul ulama, dan mayoritas ulama yanha melarang anzalika wa yakrahuhu, dan juga memakruhkannya, membencinya. Fahadihil mas'alatu min masailil fikih, masalah ini termasuk permasalahan fikih total. Wa in kana as-shawabu indana qaulal jumhuri min annahu makruh, walaupun yang benar menurut kita adalah pendapat jumhur bahwa itu adalah makruh saja. Fala nungkir ala man fa'alahu wala inkaro fi masailil ijtihad, maka kita tidak boleh mengingkari, tidak boleh kita mengcounter, membantah atas orang yang melakukan tawassul, karena itu masalah khilafiyah. Kemudian pendapat jumhur malah makruh saja, maka tidak boleh ada keingkaran dalam masalah ijtihad. Wa hadza yadullu ala jawazit tawassuli indahu, dan ini menunjukkan bolehnya hukum tawassul, hukumnya boleh menurut Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa yatamayyaru annahu makruhun fi ra'yihi indal jumhur. Klaimnya Abdul Wahhab aja ya yang mengatakan tawassul bisolin itu makruh. Iya, benar. Klaim dia bahwa kata dia jumhur mengatakan makruh, bahwa jumhur kita tidak mungkin gitu. Iya, maksudnya kan Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri mengakui jumhur makruh, itu sudah menjadi landasan cukup agar murid-muridnya itu jangan terlalu galak gitu kan. Betul, jangan membawa ini ke wilayah akidah. Wong pendirinya aja kok. Statement dia jumhur yang mana yang mengatakan tawassul bisolin itu makruh. Iya benar. Tapi minimal yang diinginkan beliau itu kan ingin ilzam membantah. Itunya paham. Artinya dia memang mengatakan bahwa ini murni masalah fikih. Cuma di satu sisi kita agak sedikit ini juga ketika dia masalah jumhur, tapi memang ada indananya sih menurut kami. Tapi bilang kalau jumhur mana gitu. Kita mau diajarin tawassul sampai saya belum berjalan, tawassul gitu. Wallahu a'lam. Ini mungkin harus dikaji lagi indana itu menurut siapa. Ya, saya nggak kepikiran di situ. Kadang-kadang kalau saya kepikiran itu, saya nggak akan berhenti nyari gitu sampai selesai. Gitu. Sampai kemarin permasalahan Mizan Kubro itu sampai akhirnya mendapat kesimpulan saya itu gitu. Jadi kalau saya ini kadang nggak bisa tidur kalau nggak selesai itu. Kalau nggak itu. Ilmuwan memang begitu. Tapi ya. Saya kemarin rasanya belum selesai yang ada di sini tadi kemarin. Oh iya. Yang Abu Hurairah itu tidak mengamalkan itu, kalau antum kan mungkin saya lihat narasinya itu terkait dengan Abu Hurairah banyak di tidak konsisten lah kira-kira gitu ya Abu Hurairah itu kontra. Jadi ada, kalau saya lihat apakah dia kan Abu Hurairah di dalam kasus mana itu ya yang kiri. Ya, dia kan itu dari Abi Basr al-Ghifari itu nanti terberitahu bahwa Yasin al-Masjid Yusalihi qala baqulu law adraktu ka qabla antar tahila martahalta qala faqala lima qala faqultu in sami'tan yaqul la tashudu rihan illa salat masajid. Orang asal masjid. Wa ma dzalika lam yarji Abu Hurairah gitu kan. Nah, telaknya di sini berarti telak Abu Hurairah menganggap inilah apa gitu maksudnya Abu Hurairah itu. Kan setiap kalimat pasti mengandung hukum. Telak itu kan minimal ya tadi makruh kan? Nah, itu yang belum selesai kemarin tuh. Enggak, kalau kemarin kan begini, menurut antum itu sahabat tuh gak mungkin melakukan makruh. Kata saya bukan hanya makruh, sahabat pun yang maaf melakukan haram itu kan ada, apalagi cuma makruh. Yang di sini maksudnya kan begini, ketika dijadikan sandaran oleh muallifnya sini mengatakan minimal ketika Abu Hurairah itu tidak kembali, menurut beliau hadis ini bukan untuk yang haram, bukan juga menurut ijtihad beliau untuk yang makruh. Wong hadisnya berhubungan dengan nazar kok gitu, bukan dengan yang itu gitu. Kalau itu permasalahannya apakah sahabat melakukannya makruh, yang haram pun ada gitu, apalagi yang makruh. Sekarang definisi makruhnya sendiri yang mungkin kita ini
menurut ulama lain mungkin makruh, tapi menurut dia yang melakukan sahabat itu bisa jadi ijtihadnya beliau nggak makruh menurut beliau gitu. Dan kalau arti makruh haram itu kan ulama yang mengatakan. Itu ada lainnya adalah an-nahi gitu kan. Apakah mungkin kalau kita tarik ini misalnya ini adalah al-ibarah al-khasah yuridul khas itu. Jadi khas tapi emang khas gitu loh. Maksudnya apa ya? Saya bingung ya. Al-khas yuridul khas gitu kira-kira gitu maksudnya. Tapi intinya begini kan, ini pada akhirnya dibawa kepada bahwa ini kan nazar kan gitu. Kemudian beliau istishhad dengan ini bahwa itu nazar, mendatangkan kisahnya Abu Hurairah itu. Artinya Abu Hurairah ketika ditegur oleh sahabat yang lain, Abi Basrah Al-Ghifari ini, yang beliau mungkin memahami itu larangan gitu kan. Tapi Abu Hurairah sendiri tidak memahami itu larangan. Malah itu dilakukan otomatis, minimal menurut ijtihadnya Abu Hurairah itu masuk ke nazar, tidak haram, bahkan mungkin tidak makruh gitu kan gitu. Itu yang jadi yang diinginkan oleh muallifnya gitu. Wallahu a'lam. Tidak semua permasalahan harus kita paham gitu. Kadang setelah 5 tahun baru kita paham. Maksudnya kita mau mimpi juga saya ini. Iya. Kemudian tadi wa yadullu ala jawazi tawassul wa yatamayara, pokoknya pada akhirnya pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahhab itu yang minimal yang makruh dalam pendapatnya indal jumhur, wal makruhu laisa biharamin fadlan an yakuna bid'atan aw syirkan. Makruh itu bukan suatu yang haram, lebih-lebih lagi itu bukan bid'ah, bukan syirik gitu. Maka oleh murid-muridnya yang dibawa kepada bid'ah, kepada syirik, mereka itu sudah ya maaf sudah ngukuk kepada gurunya sendiri gitu. Gurunya aja enggak mengharamkan enggak ini, muridnya kok membangkang kan gitu. Makanya itu Tapi memang adabnya Wahabi begitu deh. Sayyid Maliki selalu mengangkat dalil-dalil dari Ibnu Taimiyah maupun dari Abdul Wahab itu ya untuk mengatakan begini, guru lu aja. Kayak muridnya durhaka ke gurunya itu kan. Tapi mereka nggak kenal durhaka, jadi durhaka itu kalau mereka tidak membid'ahkan gitu. Kalau ya kan direkam, masyaallah. Qultu wa qad jaa haula al-muntasibun. Saya nggak ingin nyari masalah di luar gitu. Enggak, tuan kan live tadi. Takut. Saya berkali-kali sudah 4 kali ditegur orang salafi plek. Habis sholat pernah, beli jam tangan pernah gitu. Di taksi pernah. Telepon saya. Iya. Main bola diaman. Main bola pun pernah ditegur yang salafi itu. Main bola. Mereka dimanapun, kapanpun, kalau sudah agak cocok. Yang di pasar itu. Iya, beli jam tangan. Saya beli jam tangan ini, jam tangan Fajar yang diaman itu kan mahal itu. Kemudian saya nawar-nawar gitu kan. Pas lihat saya bawa tasbih kan, langsung berubah, ini bid'ah katanya. Kok goblok banget kan? Saya mau beli kan gitu kan gitu. Kan saya menguntungkan tamu, enggak jadi beli, boro-boro beli, dimarahin kan saya. Enggak jadi beli. Habis jamaah saya ini, gara-gara ini tidak bergerak. Habis sholat bukannya zikir mereka, marahin saya kan gitu. Kenapa enggak gerak gini gitu kan? Jangan didebat. Iya. Ustaz Burhanuddin itu di An-Nasr habis khutbah atau dikeroyok. An-Nasr Gara-gara ya, salah pendapat. Enggak sesuai dengan mereka. Atau dikeroyok. Tapi dibelain nama, untung dibelain nama itu. Saya jarang menimpali, cuma sekali yang naik taksi itu kan ingin pergi ke ngaji ke rektor kan, Al-Habib Abdullah Baharun. Naik taksi kita nih bertiga berempat nih, mau kemana katanya? Saya mau ngaji ke Al-Habib Abdullah Baharun. Antum kuburiyun gitu katanya. Langsung loh lama debat sampai nyampe ke situ, masih nasihati jangan ke situ, kalau bisa saya antarkan balik katanya gitu, kata orangnya. Jadi secara motivasi mereka sangat-sangat ikhlas. Kalau kamu balik nggak usah bayar taksinya, berangkat dan pulangnya gitu.
Kan aneh kan saya jadi dianggap mungkar. Lah itunya salahnya mungkin mereka menarik hal itu semuanya ke dalam akidah. Padahal itu kan seharusnya masalah fikih yang bisa dibawa nyantai kan gitu. Kalau sekarang Sunnahnya lawannya bid'ah. Sunnah dan bid'ah. Sunnah lawannya bid'ah. kayak sekarang lagi rame nih kasus ini wajah tuh. Oh iya. Persoalan standar aja gitu. Oh pakai nyebut-nyebut saya udah baca 1.600 lebih kitab hadis kan. 1.600 lebih kitab hadis saya udah baca, nggak ada. Jangankan hadis doa, maudunya aja nggak ada kan. Serem itu kata-kata itu kan menggiring banget. Kita selesaikan ini kayaknya semakin panas ini. Enggak, saya jadi lama-lama emosi gitu pengen ingat kenangan yang preman baru taubat di Lampung itu sholat kakinya digeser mulu kan. Dia makan sholatnya harus kakinya dicolek terus gitu. Dia udah minggir gitu masih digini. Begitu salam sama Assalamualaikum dia tarik kan. Udah sekarang tak koy ya. Mau apa lu? Bahasa jadok kiai gitu. Gua bekas preman gitu. Almarhum Kiai Ghazali Masruri itu, jadi sholat dia geser ini lagi, tendang sholat dia geser di pepet gitu. Kiai Ghazali cerita Gajah kurang. di apa di taruh lima. Aku udah bener dijak lagi. kan kalau tahun pertama saya di Yaman itu kan di Mukalla banyak. Wahabi di Yaman ya. Di daerah Mukalla tuh banyak. Kalau daerah Tarim yang ke Seun enggak, jadi sedikit. Di Yaman malah banyak keras. Iya ya, ada sebutan Wahabi Yamani. Saya siapa namanya lupa. Lupa kan. Tapi memang tahun pertama itu ketika kita kuliah jalan dari asrama ke situ, anak-anak kecil tuh lempar batu gitu. Kan lucu, kita main sekolah itu dilempar gitu batu. Lempar batu. Suatu ketika pernah pas ini berkuasa, orang-orang Al-Qaeda itu kan pikirannya memang sama dengan pola Wahabi. Ketika kita sholat di masjid, kata mereka ini, semua yang sufiin kuburin itu kita harus perangi gitu. Lah kita kan mahasiswa ini kan di belakang deg-degan kan gitu. Ada yang komen gitu. Gimana mahasiswa itu? Mereka itu dhimmi katanya gitu. Jadi kita dianggap orang dhimmi, orang tapi musalimin katanya, dhimmi dan tapi orangnya damai gitu. Jadi sudah dianggap orang dhimmi gitu, sudah. Masya Allah. Dhimmi itu imbalannya ke kafir doang ada. Kafir ya? Kan mungkin dhimmi kan enggak. Nggak ada, jadi dhimmi tapi musalim katanya gitu. Lebih keras. Sama, lebih Wahabi Indonesia dengan Saudi. Kalau Utsaimin kan lebih lunak menurut saya. Kecuali kalau Utsaimin kalau membaca saya ya maksudnya lebih nyantai lah. Iya, kalau kita Utsaimin saya dibanding zaman sopan gitu loh, walaupun nggak kalau beda ya sopan bahasanya. Abdul Salam. Salam ya. Banyak begitu. Itu entah yang jenggotan panjang sama di Bogor. Jawa. Nah, Jawa itu waduh. Masya Allah. Abdul Qadir Jawa. Sampai ketika ini rektor saya itu sampai mengungsi ke Indonesia sampai 2 tahun kan di Gresik itu. Kayak Abi Baharun gitu. Gara-gara ya itu gitu. Qultu wa qad jaa haula al-muntasibun ila salafiyyah faja'alu qadiyat az-ziyarati wa shaddar rihali ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qadiyat imanin wa kufrin wa tauhidin wa syirkin. Dan kata-kata saya muallif, mereka itu orang-orang yang intisab kepada salafiyah menjadikan permasalahan ziarah ini dan juga pergi ziarah kepada Rasulullah sebagai permasalahan iman, kufur, tauhid dan syirik. Warahu yakhla'una alqabad dalal wal kufr wa syirk ala kulli man yukhalifuhum fi hadhihi masalah. Dan mereka itu kemudian memulai berangkat khala ayakhla'u itu kan melepas, tapi khala ayakhla'u kalau ada alanya itu memakaikan kembali albasa. Mereka kemudian memakaikan lakop-lakop atau titel-titel dolal, kufur, syirik
kepada orang yang berbeda dengan mereka dalam masalah ini. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ma'annahum muttafiquna jami'an ala masyru'iyyati syaddir rahli ila dzalikal bina al-musamma bil Masjidin Nabawi bila khilaf. Mereka itu sepakat semuanya atas disyariatkannya untuk bepergian kepada Masjid Nabawi tanpa ada perbedaan. Fa idza qala qailun syadattu ar-rahla, ya, saya bepergian ila ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam lis salati wassalami alaihi fi masjidihi wa ziyarati sahibaihi wa man fi tilkal biqa'it tahirah wa ru'yatil ma'athir wal masyahid allati hiya ma'ahidul wahyi wat tanzil wa mawatinul imani wal jihadi. Kalau ada yang mengatakan saya ini pergi bepergian untuk ziarah para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berziarah kepada dua sahabatnya di tempat yang mulia itu dan melihat sisa-sisa atau ritus-ritus yang merupakan tempat turunnya wahyu dan tempat iman dan jihad. Idza qala qailun ana musafirun li hadzal qasdil mubarak qamatil qiyamatu wa nazalat al masaibu wa zalzalat al ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Jika ada yang mengatakan begini, saya akan pergi ziarah ke Rasulullah dan juga para sahabatnya yang dua itu dan melihat situs-situs bekas-bekas kejadian Rasulullah itu, maka apa? Ada orang ziarah dengan seperti ini, maka sudah seolah terjadi kiamat gitu. Sudah terjadi musibah yang luar biasa, kemudian gempa dan juga seolah-olah bumi itu mengeluarkan isinya. Artinya, jika ada orang yang mengatakan begini di depan orang-orang salafi, mereka seolah langsung akan membantah luar biasa gitu. Membantah luar biasa. Kayak sudah ini. Ya akhi. Ya akhi, ana mu'minun muwahhidun asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa qad raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula amantu billah wa bi asma'ihi wa sifatihi wa bari'tu min kulli syirkin wa dhalal la a'budu illallah wahdahu wa la usyriku bihi syai'a. Ya akhi, ini seolah-olah pesan dari muallifnya, wahai saudaraku mukmin muwahhid bersyahadat ridho pada Nabi Muhammad sebagai Nabi Allah, pada sifat, pada nama. Saya berlepas dari syirik dan juga afartu qasidan ziyadillahi wa habibillahi Muhammadin rasulillahi mu'taqidan annahu abdullahi wa rasuluhu alladhi arsalahu li hidayatil bashar. Saya pergi ziarah untuk ziarah para Rasulullah, meyakini Allah dan juga hidayah kepada manusia. Mana wajahada fi sabilillah. Dan amanah berjalan Allah atahu dia ta'ala ba'dama tarokana alal mahajj. Sampai Rasulullah itu berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah meninggalkan kita dalam keadaan berada di jalan yang begitu terang benderang. Saking terangnya, malamnya seperti siangnya sama, kecuali orang-orang yang sudah celaka gitu. Nahnu walhamdulillah ala hadhil aqidah as-safiyah salimah wa 'alaiha as-sawadul a'zam min ulama'il ummah al-muhammadiyah al-qailina bi masyru'iyyati ziyarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shaddir rahli ilaihi wa tawassul bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu, kami ini alhamdulillah berada atas keyakinan yang suci, yang bersih, yang selamat, dan memang atas keyakinan seperti ini adalah as-sawadul a'zam, kelompok yang paling besar dari ulamaul ummah, ulamanya umat Nabi Muhammad, yang mengatakan bolehnya ziarah para Rasulullah SAW dan juga syaddur rahli pergi ke sana wa tawassul bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kan di sini malah itu kan membolehkan tawassul gitu. Yang di atas makruh itu mungkin
inda Abdul Wahhab, mungkin seperti itu. Da'inallaha mu'taqidina annahu subhanahu wa ta'ala an-nafi wad-dhar. Memohon kepada Allah, yakini sungguhnya Allah itu adalah an-nafi ad-dhar, memberikan manfaat dan juga memberikan bahaya. Hanya Allah yang nafi dan dhar. Wa annahu la ma'buda bihaqqin siwah, dan tidak ada yang disembah kecuali Allah yang hak gitu. Wa anna ahadan la yanfa'u wa la yadurru wa la yashfa'u illa bi idznihi jalla jalaluhu wa 'azama sya'nuhu. Dan juga tidak ada orang yang bisa memberikan manfaat dan juga kebahayaan, tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi, siapa yang bisa memberikan manfaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya membahas tentang hadis lain mengenai ziarah. Hadis ziarahnya Nabi Isa kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.